Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat daftar hadir di Google Classroom. Nah, terlebih dahulu kita buka atau kita cari Google Classroom, atau bagi yang sudah biasa bisa langsung masuk ke Google Classroom-nya. Nah, di sini nanti kita akan melihat mata kuliah atau pelajaran yang kita menjadi student atau menjadi teacher di pelajaran atau mata kuliah tersebut. Nah, di sini misalnya kita pilih satu mata kuliah. Nah, kemudian pada menu tugas kelas kita klik. Nah, di sini kita bisa membuat ya. Di sini kita lanjutkan dengan pilih buat ya. Nah, untuk membuat daftar hadir, kita bisa menggunakan menu tugas. Nah, kemudian kita buat judul dan petunjuk. Jadi misalnya di sini kita buat judulnya adalah daftar hadir labor TDP. Nah, petunjuk ini bisa kita tulis bahwa yang pertama misalnya daftar hadir diisi pada jam praktek. Kemudian tidak perlu memberi komentar. Ini yang kedua. Dan seterusnya, silahkan dibuat bagaimana yang ingin Bapak Ibu lakukan. Nah, di sini kita akan membuat lanjutannya bagaimana ketika kita ingin membuat Google Form untuk daftar hadir. Nah, di sini bisa cara yang pertama, jika kita sudah punya file di dalam Google Drive, itu bisa kita ambil di dalam Google Drive. Berarti nanti membuat Google Form di dalam Google Drive. Atau bisa juga yang paling praktis itu kita buat di sini, kita pilih menu buat. Kemudian di sini kita ambil formulir. Nah, nanti di sini kita akan diarahkan ke Google Drive ya. Dan kita sudah bisa memulai untuk membuat daftar hadir. Kita buat setting terlebih dahulu. Jadi setting yang pertama, misalnya kita ingin mahasiswa yang mengambil absen tersebut adalah benar-benar mahasiswa yang bersangkutan dengan satu email Gmail mereka, dan tidak ada yang mengambil 2 kali absen dengan akun yang berbeda. Nah, di sini kita klik. Kemudian di sini bagaimana caranya kita mengisi, maksudnya bagaimana cara mahasiswa itu bisa mengambil absen, maka di sini kita batasi hanya 1 kali. Nah, ini kalau kita bikin kuis, ini bisa nanti ya dibuat dengan make this quiz. Tapi untuk absen cukup ini saja yang general. Nah, kemudian kita klik save. Nah, setelah itu kita bisa buat di sini sudah langsung ya ada email yang harus diisi oleh mahasiswa saat mereka masuk ke dalam Google Form. Kemudian kita bisa mulai di sini membuat nama mahasiswa. Nah, di sini kita pilih short answer. Jadi mahasiswa menjawab dengan namanya, maka tipe jawabannya itu adalah short answer. Kemudian kita buat di sini required ya. Jadi mahasiswa tidak akan bisa lanjut ketika dia tidak mengisi bagian yang pertama ini. Nah, kemudian kita duplikat ya, kita buat pertanyaan atau yang ingin kita ketahui dari mahasiswa berikutnya. Nah, di sini misalnya nomor BP. Di sini juga tipenya short answer, berarti dia bisa menuliskan nomor BP-nya. Kalau perlu kita tulis secara lengkap gitu ya. Nah, kemudian nanti mahasiswa akan langsung menjawab. Nah, karena kita tidak akan beri nilai, ini bisa disilang saja.
Nah, karena ini sudah sama tipenya yang nama mahasiswa dengan BP, jadi ini tidak ada perlu yang dirubah. Kemudian kita bisa tambahkan absen ini sesuai dengan data atau informasi apa yang ingin kita dapatkan dari mahasiswa. Nah, kita bisa menambahkan misalnya apakah Anda dalam keadaan sehat. Nah, ini ditanya pada soal berikutnya, apakah Anda dalam keadaan sehat? Atau yang lain ya, bisa dibuat ini sehat, tidak. Nah, ini boleh dipilih tipe soal yang lain atau tipe jawaban yang kita inginkan. Jadi kalau dia tetap ingin jawab dengan short answer, maka nanti akan terekam dia menjawab apa, sehat, tidak sehat, sakit. Tapi kalau kita pilih multiple choice, berarti kita sediakan jawaban sehat, izin, alfa, atau apa gitu. Nah, nanti ini banyak sekali sebenarnya model absen. Bisa juga kita absen satu kelas gitu ya, dipilih nanti dengan ini pilihan multiple choice grid atau dengan checkerbox. Nanti ini bisa dicoba ya semuanya. Nah, nanti jika sudah selesai, jadi ini kalau tidak kita tidak menggunakan soal yang ini ya. Nah, jika kita tidak menggunakan ya, ini tadi tidak digunakan misalnya, tidak jadi gitu, kita hanya ingin dapat nama dan nomor BP, maka yang ini bisa dihapus ya. Nah, kemudian kita sudah bisa melihat bagaimana tampilan dari daftar hadir kita ya. Nah, ini tadi pertama kali, maaf ya, harusnya ditulis judul ya, daftar hadir labor PDP. Nah, di sini ya terlihat ya, dia langsung tersimpan di Google Drive. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bagaimana bentuk daftar hadir yang sudah kita buat. Nah, inilah nanti yang akan diisi oleh mahasiswa, bisa dari Android ataupun dengan dari komputer mereka, dari laptop. Nah, ini adalah bentuk yang akan terlihat. Nah, kemudian kalau sudah selesai, bagaimana kita memberi nama file ini? Ini cukup diklik di sini ya. Kita pada saat kita membuka nanti dia akan langsung ya ada namanya. Oh ya, tadi saya lupa, jika kita ingin mempercantik tampilannya, kita bisa tambahkan di sini ya. Pilih tema. Nah, di sini kita bisa memilih image ya di atas daftar hadir ini. Jadi misalnya kita pilih nih, insert. Nah, nanti daftar hadir kita akan terlihat pakai gambar seperti ini. Kemudian warna bisa dipilih sesuai dengan keinginan kita, misalnya warna biru atau mungkin kuning dan seterusnya. Ya, ingin ganti huruf juga bisa di sini ya. Ingin mengganti huruf, tipe huruf kita. Ini kalau yang sekarang itu tipenya basic, kemudian ada beberapa pilihan yang lainnya. Nah, ini bisa dicoba. Jika sudah selesai, nah ini bisa kita lihat ya bahwa daftar hadir kita itu udah bisa digunakan. Kemudian kita bisa buka di Google Classroom ya. Daftar hadir kita sebenarnya sudah siap untuk digunakan. Nah, jadi di sini nanti mahasiswa cukup mengklik link Google Form ini. Jadi mereka langsung terdaftar. Nah, bagaimana kita melihat mahasiswa yang hadir kemudian merekap ya? Maka di sini kita coba saja kita isi satu misalnya ya. Jadi kita isi satu misalnya di sini ya, isi aja dengan email. Jadi ini kita berperan sebagai mahasiswa ketika mengisi ya. Nah, di sini ditulis nama Rilma Vita. Kemudian nomor BP 153161/2011. Nah, nanti submit ya, submit.
Nah, berarti your response has been recorded. Ini yang terlihat di layar mahasiswa. Nah, bagaimana dengan kita sebagai dosen? Maka kita sudah bisa melihat respon ya. Jadi sudah ada satu yang mengambil absen, maka ini kita bisa klik ya, kita lihat responnya. Nah, ini seluruhnya akan terlihat ya, siapa yang sudah merespon ya, siapa namanya, nomor BP-nya berapa. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan data dalam bentuk spreadsheet? Maka kita ketik di sini, diklik di sini ya, create spreadsheet. Nah, kemudian kalau dia belum ada filenya, maka kita bikin create new spreadsheet ya, jadi create. Nah, maka di sini nanti akan terlihat siapa mahasiswa yang sudah hadir, jam berapa, dan nomor BP-nya berapa. Nah, ini nanti kolom-kolom ini bisa diisi kalau misalnya kita menambahkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi misalnya apakah Anda sehat? Nah, di sini nanti ada jawabannya. Apakah Anda sekarang di luar Sumatera Barat atau di dalam Sumatera Barat? Nah, ini ada di sini pertanyaan, jawabannya. Nah, jadi demikianlah, dan ini sangat memudahkan kita untuk mengetahui mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan kita, atau minimal mereka membuka gitu ya, membuka Google Classroom yang kita buat ya. Semoga juga membaca materi yang kita berikan. Nah, mungkin hanya sampai di sini, dan ini nanti bisa ya dibuat ya, ini juga ini bisa dibuat terjadwal. Jadi bisa kita buat di malam hari. Jadi pada jam kuliah kita bisa jadwalkan, atau pada jam praktek itu bisa kita jadwalkan. Misalnya di sini saya jadwalkan ini akan keluar di Google Classroom pada jam 13.45 atau 13.30 karena saya mengajar labor TDP ini jam 13.30. Maka kita bikin jadwalkan. Nah, maka dia nanti akan muncul ya di tugas kelas ini. Ya, dan dia baru akan muncul nanti setelah kita jadwalkan ini. Nah, kalau kita ternyata salah, maka kita bisa mengedit ya. Kita bisa mengedit. Nah, di sini kita bisa bilang di sini bahwa ini tidak ada nilai. Kemudian kita beri batas waktu. Mereka itu boleh absen. Hari ini kuliah tanggal 16 dan waktunya itu dia kuliah hari ini tanggal 17, besok tanggal 17 misalnya. Kemudian jam kuliah itu berakhir misalnya jam 12 atau jam 15:10. Maka setelah waktu itu mahasiswa tidak bisa lagi mengambil absen ya. Nah, kemudian saya jadwalkan dan saya sudah beri tenggat waktu. Jadi jadwalnya daftar hadir ini akan muncul di layar Google Classroom mahasiswa itu pada jam 13.30 besok. Kemudian dia diberi batas waktu mengisi absen itu nanti sampai jam 15:10. Jadi dijadwalkan. Nah, jadi mungkin demikian ya. Semoga bisa diikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.